Matahari pagi bersinar terang menembus dinding kaca sebuah gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di pusat kota. Gedung itu adalah simbol kejayaan dan kemewahan. Di dalam gedung yang megah itu, lantai marmer memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Di tengah kemegahan itu, seorang pria berjalan dengan langkah kaki yang tegas dan berirama. Pria itu adalah Reno, direktur utama perusahaan properti raksasa. Tubuhnya tinggi tegap, dibalut setelan jas berwarna biru tua. Wajahnya tampan, namun sorot matanya dingin, memandang dunia hanya sebagai deretan angka dan keuntungan. Beberapa manajer mal tampak berjalan tergesa-gesa di belakang Reno, berusaha menyamai langkah lebar sang atasan. Wajah mereka pucat karena takut. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sementara itu, di sudut lain mal yang jauh dari sorotan lampu utama, kehidupan yang sangat berbeda sedang berjalan. Di area lorong menuju toilet VIP, seorang gadis muda bernama Ayana sedang bekerja dengan tekun. Ayana mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru muda yang sedikit kebesaran. Kerudung sederhananya terpasang rapi, membingkai wajahnya yang bersih dan teduh. Ia menggerakkan alat pel dengan gerakan yang teratur dan penuh perasaan. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar membersihkan kotoran, melainkan sebuah amanah. Pagi itu, Ayana baru saja selesai membersihkan wastafel marmer di area depan toilet. Ia mengelap keran air yang berwarna keemasan itu hingga mengkilap tanpa noda air sedikitpun. Dari arah koridor utama terdengar langkah kaki yang terburu-buru dan berat. Reno berbelok masuk ke area lorong toilet dengan wajah yang semakin masam. Rasa kesal dan amarah berkecamuk di dadanya. Ia butuh membasuh muka, menenangkan diri. Ia berjalan cepat. Pikirannya terlalu penuh sehingga ia tidak memperhatikan langkah kakinya sendiri. Saat hendak mengambil ponselnya kembali dari saku dalam jasnya, dompet kulit tebal miliknya ikut tertarik keluar. Dompet berwarna hitam itu terjatuh ke lantai marmer dengan suara gedebuk yang cukup keras, namun tertelan oleh suara langkah kaki Reno yang terus berjalan menuju pintu toilet pria. Reno sama sekali tidak menyadari bahwa benda berharga miliknya telah terjatuh. Ayana yang berdiri tidak jauh dari situ sambil memegang gagang pel melihat kejadian itu dengan jelas. Matanya membulat. Ia melihat dompet itu tergeletak di lantai, tepat di jalur yang baru saja dilewati oleh pria berjas rapi itu. Tanpa berpikir panjang, naluri kejujuran Ayana langsung bekerja. Ia meletakkan alat pelnya disandarkan ke dinding, lalu bergegas melangkah mendekati dompet itu. Ayana memungut dompet itu, terasa berat dan tebal di tangannya. Dari tekstur kulitnya saja, Ayana tahu dompet itu harganya mungkin lebih mahal daripada gaji setahun yang ia terima. Namun, tidak sedetik pun terbesit di benak Ayana untuk membuka, apalagi mengambil isinya. Baginya, barang yang bukan haknya adalah bara api. Satu-satunya tujuannya adalah mengembalikan benda itu kepada pemiliknya secepat mungkin sebelum pria itu pergi terlalu jauh. Ayana mempercepat langkahnya. Setengah berlari kecil mengejar sosok punggung tegap yang hendak mendorong pintu toilet. "Maaf, Tuan," panggil Ayana dengan suara lembut, namun cukup jelas terdengar. Reno yang tangannya sudah menyentuh gagang pintu toilet menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara itu, suara perempuan. Namun, di telinga Reno yang sedang diselimuti emosi negatif, suara itu terdengar seperti gangguan. Dengan gerakan lambat dan wajah yang dibuat sedingin mungkin, Reno membalikan badannya. Ia menatap gadis yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Matanya memindai penampilan Ayana dari atas ke bawah dalam hitungan detik. Seragam biru muda, kerudung sederhana, sepatu karet murah. Penilaian Reno langsung jatuh pada satu kesimpulan dangkal. Gadis ini adalah petugas kebersihan yang ingin mencari kesempatan. Reno melihat tangan Ayana yang terulur ke depan, memegang sesuatu yang berwarna hitam, namun otaknya menerjemahkannya sebagai gestur meminta-minta. "Tuan, ini," ucap Ayana sambil berusaha menyodorkan dompet tersebut. "Saya sedang buru-buru.
Potong Reno dengan nada suara yang datar namun menusuk. Dan saya tidak punya uang kecil pecahan receh saat ini. Jadi tolong jangan ganggu saya. Ayana tertegun. Mulutnya sedikit terbuka karena kaget. Ia berkedip beberapa kali, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Tapi Tuan, saya bukan. Ayana mencoba meluruskan kesalahpahaman itu dengan sopan, namun Reno tidak mau mendengar. Cukup. Sela Reno dengan tegas. Ia menatap Ayana dengan tatapan meremehkan. Tugasmu hanya membersihkan lantai, bukan mengganggu pengunjung. Kembalilah bekerja dan jangan coba-coba mencari perhatian saya lagi. Setelah mengucapkan kalimat yang menyakitkan itu, Reno langsung berbalik badan. Ia mendorong pintu toilet dengan kasar dan menghilang di baliknya. Di dalam toilet, Reno berdiri di depan cermin besar, membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia merapikan rambutnya, lalu meraba saku jasnya untuk memastikan ponselnya aman. Ponsel ada. Lalu tangannya meraba saku bagian dalam untuk memastikan dompetnya kosong. Seketika wajah Reno memucat. Di dalam dompet itu bukan hanya ada uang tunai dan kartu kredit, tetapi ada kartu identitas dan sebuah foto kecil mendiang ibunya yang sangat berharga. Sial! Umpat Reno tertahan. Ingatan Reno kembali ke momen beberapa menit yang lalu di lorong depan. Gadis petugas kebersihan itu. Bayangan tangan gadis itu yang memegang benda berwarna hitam melintas cepat di benaknya. Pikiran negatif Reno langsung menyusun skenario terburuk. Berani sekali dia. Geram Reno dengan tangan mengepal. Reno berbalik dan melangkah lebar menuju pintu keluar toilet. Langkahnya kali ini lebih cepat dan penuh emosi. Pintu toilet terbuka lebar. Reno melangkah keluar dengan wajah garang. Matanya langsung mencari keberadaan gadis berseragam biru itu. Dan di sana, di ujung lorong, Ayana masih berdiri dengan tenang. Ia berdiri tegak dengan kedua tangan tertangkup di depan dada, memegang benda hitam itu dengan erat. Jarak di antara mereka semakin menipis. 5 langkah, 3 langkah, 1 langkah. Tanpa permisi, tangan Reno langsung menyambar dompet yang ada di genggaman Ayana dengan kasar. Akhirnya kau tunjukkan juga niat aslimu, desis Reno dengan suara rendah yang penuh dengan sinisme. Saya sudah menduga orang-orang seperti kamu tidak akan pernah melewatkan kesempatan emas seperti ini, bukan? Reno segera membuka dompet kulit itu. Jari-jarinya dengan panik mencari ke bagian lipatan terdalam dompet, tempat ia menyimpan foto kecil mendiang ibunya. Ketika melihat foto itu masih ada di tempatnya, aman dan tidak tersentuh, bahu Reno yang tadinya tegang perlahan turun. Rasa lega itu sesaat membuat amarahnya mereda. Namun, egonya yang tinggi segera mengambil alih kembali. Reno menutup dompetnya dengan bunyi plak. Ia merogoh dompetnya lalu menarik keluar beberapa lembar uang berwarna merah. Jumlahnya cukup banyak. Dengan gerakan yang sangat tidak sopan, Reno menyodorkan uang itu ke hadapan wajah Ayana. Ini yang kamu tunggu-tunggu dari tadi, kan? Ambillah. Saya tahu isi kepala orang-orang miskin. Ujung-ujungnya selalu uang. Sekarang ambil uang ini dan pergi dari hadapan saya. Ayana menatap lembaran uang merah yang melambai-lambai di depan matanya. Tangannya tidak bergerak sedikit pun untuk mengambilnya. Perlahan, Ayana mengangkat tangannya, mendorong tangan Reno yang memegang uang itu, menjauhkannya dari wajahnya. Ayana menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah senyuman tulus terukir di bibirnya. Maaf, Tuan. Tuan salah paham. Saya tidak menunggu di sini untuk meminta uang Tuan. Mengembalikan barang yang terjatuh adalah kewajiban sesama manusia, bukan jasa yang harus dibayar. Ayana kemudian menatap tepat ke dalam manik mata Reno. Tuan, kekayaan mungkin bisa membeli penghormatan orang lain, tapi integritas dan ketulusan hati tidak memiliki label harga. Kalimat itu meluncur mulus, namun efeknya seperti petir yang menyambar di siang bolong bagi Reno. Waktu seolah berhenti berputar. Reno terpaku di tempatnya. Tangannya yang memegang uang perlahan turun lemas ke sisi tubuhnya. Ia menatap wajah Ayana dengan pandangan baru. Selama ini, Reno dididik bahwa harga diri seseorang ditentukan oleh seberapa banyak aset yang ia miliki. Namun hari ini,
Seorang gadis pembersih toilet baru saja mematahkan seluruh prinsip hidupnya hanya dengan satu kalimat. Ayana menganggukkan kepalanya dengan hormat, lalu berjalan menjauh dengan langkah yang tenang, kembali menekuni pekerjaannya. Tinggallah Reno sendirian di lorong itu. Ia merasa sangat kecil, sangat kerdil. Ia menatap punggung Ayana yang semakin menjauh. Didorong oleh dorongan impulsif yang kuat, Reno kembali ke mall, kali ini dengan penampilan baru, kaos polo hitam polos, celana jeans santai, dan topi bisbol. Ia ingin melihat Ayana saat gadis itu tidak tahu sedang diawasi. Reno duduk di sebuah bangku panjang, mengamati Ayana bekerja. Saat sedang asyik mengamati, seorang ibu hamil yang membawa banyak belanjaan terpeleset sedikit dan buah-buahan menggelinding berserakan. Orang-orang di sekitar acuh tak acuh. Namun, Ayana dengan sigap menghentikan pekerjaannya. Ia berlari kecil menghampiri ibu hamil tersebut dan berlutut tanpa ragu di lantai, memunguti buah-buahan itu satu persatu, lalu mewadahinya dengan plastik bersih. Ini, Bu, sudah saya masukkan ke plastik baru. Hati-hati ya, Bu, ucap Ayana dengan senyum ramah. Belum hilang rasa kagum Reno, kejadian lain menyusul. Terdengar suara tangisan anak kecil yang cukup keras. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun berdiri bingung di tengah koridor, menangis tersedu-sedu. Ayana kembali meninggalkan pekerjaannya. Ia menghampiri anak itu lalu berjongkok menyamakan tingginya. Ayana mengusap kepala anak itu dengan lembut, lalu mengeluarkan selembar tisu. Tenang saja, kakak temani cari mama ya. Kita ke bagian informasi. Ayana lalu menggandeng tangan mungil anak itu, menuntunnya menuju meja informasi. Reno berdiri terpaku di balik sebuah pilar besar. Ia menyaksikan adegan itu seperti sedang menonton sebuah film yang menyentuh hati. Dia memiliki hati yang jauh lebih kaya daripadaku, bisik Reno, mengakui kekalahannya dengan lapang dada. Reno mengambil keputusan yang tidak lazim bagi seorang CEO. Ia menggulung lengan kemeja putihnya hingga sebatas siku dan menekan tombol lantai basement, tempat di mana kantin karyawan berada. Ketika pintu lift terbuka, aroma masakan yang kuat langsung menyergap indera penciuman Reno. Suara riuh rendah percakapan ratusan orang berdengung memenuhi ruangan. Ini adalah dunia yang sangat asing bagi Reno. Reno berjalan perlahan membelah kerumunan, mencari satu sosok yang spesifik. Ia menemukan Ayana duduk sendirian di pojok kantin yang agak terpencil, sedang menundukkan kepala memanjatkan doa sebelum makan. Reno menunggu dengan sabar di samping meja. Ayana mengakhiri doanya. Saat ia membuka mata dan hendak mengambil sendok, ia menyadari Reno berdiri menjulang di hadapannya. Saya datang ke sini sebagai seorang laki-laki yang telah melakukan kesalahan besar dan ingin memperbaikinya. Reno memulai kalimatnya dengan hati-hati. Saya ingin meminta maaf, Ayana. Saya minta maaf atas sikap kasar saya waktu itu di lorong toilet. Saya minta maaf karena telah merendahkan harga dirimu dan mencoba menyogokmu dengan uang. Kata-katamu waktu itu benar-benar menampar saya. Ayana tersentuh. Tuan Reno, sebenarnya Tuan tidak perlu repot-repot datang ke sini hanya untuk itu. Sejak detik Tuan meninggalkan saya di lorong waktu itu, saya sudah memaafkan Tuan. Terima kasih, Ayana, ucap Reno lirih. Terima kasih karena sudah berbesar hati memaafkan orang sombong seperti saya. Suasana kaku di antara mereka mencair seketika. Reno pun benar-benar memesan semangkuk bakso dan segelas es teh manis. Siang itu menjadi siang yang bersejarah bagi Reno. Untuk pertama kalinya, ia duduk di bangku plastik keras, menyantap bakso seharga Rp15.000 di tengah hiruk-pikuk kantin yang panas. Namun anehnya, ia merasa sangat nyaman. Ia dan Ayana mengobrol tentang banyak hal. Ayana bercerita bahwa ia sedang menabung untuk membelikan kursi roda baru bagi ayahnya yang sakit stroke. Reno mendengarkan setiap cerita itu dengan saksama. Kamu hebat, Ayana. Puji Reno tulus. Saya kagum padamu. Di salah satu koridor, Ayana baru saja selesai mengepel tumpahan minuman manis dan meletakkan papan peringatan berwarna kuning. Seorang wanita parubaya dengan penampilan yang sangat mencolok berjalan angkuh sambil sibuk berbicara melalui telepon. Wanita itu, Nyonya Ratna, terpeleset sedikit di area basah itu.
Kopi panas di tangannya tumpah, menodai gaun merah mahalnya. "Hei, kamu!" bentak Nyonya Ratna dengan suara yang menggelegar. "Kamu lihat apa yang sudah kamu lakukan. Gaun ini harganya puluhan juta. Saya bisa membuat kamu dipecat detik ini juga." Nyonya Ratna melangkah maju, mendesak Ayana. "Berlutut," perintah Nyonya Ratna. "Bersihkan sepatu saya dengan tangan kamu sekarang juga." Ayana, dengan tubuh gemetar dan air mata yang akhirnya menetes, perlahan menekuk lututnya. Sebelum lutut Ayana menyentuh lantai dingin itu, sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkeram bahunya dengan lembut namun kuat, menahannya agar tetap berdiri tegak. "Jangan berlutut, Ayana. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun." Suara itu berwibawa. Ayana menoleh dan melihat Reno berdiri di sampingnya, memposisikan dirinya sebagai tameng hidup. "Anda sedang berbicara dengan pemiliknya," jawab Reno singkat dan padat, setelah Nyonya Ratna meremehkan penampilannya. "Karyawan saya, Ayana sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia memiliki integritas, kejujuran, dan dedikasi. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri karyawan saya tanpa alasan yang jelas. Jadi, Nyonya, alih-alih meminta Ayana berlutut, saya rasa yang lebih pantas terjadi adalah Anda meminta maaf kepadanya." Nyonya Ratna bergumam pelan, "Maaf." Lalu langsung berbalik badan dan berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Reno kemudian berbalik menghadap Ayana. Gadis itu masih berdiri mematung. Air mata mengalir deras di pipinya. Air mata kelegaan dan haru. Reno merogoh saku celananya, mengeluarkan sapu tangan kain berwarna biru tua lalu menyodorkannya pada Ayana. "Hapus air matamu, Ayana," ucap Reno lembut. "Kamu tidak perlu menangis. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan hebat." "Terima kasih, Tuan," isaknya pelan. Reno menatap Ayana lekat-lekat. "Saya hanya berusaha menjadi orang yang pantas di matamu, Ayana. Karena saya belajar dari seseorang bahwa kekayaan sejati ada pada hati, bukan pada materi." Sudah hampir 1 bulan ini, Reno dan Ayana rutin bertemu di taman kota sepulang kerja. Sore itu, Ayana duduk di bangku taman, memandang gedung mal yang menjulang tinggi di kejauhan. "Mas Reno adalah pemilik gedung pencakar langit itu. Sementara saya hanya orang yang membersihkan lantainya. Kita seperti bumi dan langit," ucap Ayana pelan. "Saya takut Mas Reno akan sadar bahwa saya bukan siapa-siapa." Reno menggeser duduknya menghadap Ayana. "Gedung tinggi itu hanyalah tumpukan beton dan kaca. Itu bukan saya. Justru sayalah yang takut, Ayana. Saya takut karena dunia saya penuh dengan kepalsuan. Tapi kamu satu-satunya orang yang berani menolak uang saya. Di mata saya, kamu jauh lebih tinggi derajatnya daripada banyak orang kaya yang saya kenal. Hati kamu, ketulusan kamu, itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan seluruh aset perusahaan saya." "Ayana," ucap Reno lembut. "Saya tahu siapa saya dan saya tahu siapa kamu. Hari ini di bawah langit senja ini, saya ingin jujur padamu. Saya mencintaimu, Ayana. Saya jatuh cinta padamu. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena saya mencintai hatimu. Maukah kamu menerima saya untuk menjadi pendampingmu?" Air mata Ayana menetes jatuh ke pipinya. Ia menutup mulutnya dengan satu tangan menahan isak tangis haru. "Mas Reno, saya juga memiliki perasaan yang sama pada Mas Reno," jawab Ayana. "Saya mencintai Mas Reno karena Mas Reno menghargai saya sebagai manusia." "Tapi," Ayana menggantung kalimatnya, "saya tidak mau pacaran yang tidak jelas arahnya. Jika Mas Reno benar-benar serius, tolong bimbing saya dan tolong temui orang tua saya jika waktunya sudah tepat." Reno mengangguk mantap. "Tentu saja, Ayana. Saya berjanji saya akan menjaga kepercayaanmu. Kita akan jalani ini dengan cara yang diridai Allah." 6 bulan telah berlalu. Reno memacu mobil SUV hitamnya membelah jalanan pedesaan yang berliku. Mobil Reno akhirnya berhenti di depan sebuah rumah panggung kayu sederhana. Reno turun dari mobil, mengenakan baju koko putih bersih, melepaskan segala atribut kebesaran duniawinya. Di ruang tamu yang beralaskan tikar pandan itu,
Reno duduk bersila berhadapan dengan ayah Ayana. Bapak, Ibu, kedatangan saya hari ini bukan sebagai seorang direktur, tapi sebagai Reno, seorang laki-laki biasa yang telah jatuh cinta pada putri Bapak dan Ibu. Dia telah mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati ada di dalam hati. Saya memohon izin dan restu Bapak serta Ibu. Izinkan saya menikahi Ayana. Dengan tangan gemetar, sang ayah memegang bahu Reno. Jika nak Reno berjanji akan menjaga harta Bapak ini dengan nyawa dan kasih sayang, maka Bapak ikhlas. Bapak ridho. Tangis haru pun pecah. 1 bulan kemudian, pernikahan itu pun digelar. Mereka memilih melangsungkan akad nikah di masjid kampung halaman Ayana, sebuah masjid tua yang sejuk. Reno tampil gagah dengan beskap putih tradisional. Sementara Ayana terlihat begitu anggun bak bidadari dalam balutan kebaya putih tertutup yang sopan namun elegan. Momen sakral itu tiba. Prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Setelah prosesi akad, Ayana mencium tangan Reno dengan takzim. Reno kemudian mencium kening Ayana dengan lembut dan lama, menyalurkan rasa sayang dan janji perlindungan yang tak terucap. Momen itu begitu hening dan syahdu membuat siapapun yang melihatnya meneteskan air mata haru. Ini bukan pernikahan bisnis. Ini adalah pernikahan 2 jiwa yang saling menemukan. 5 tahun kemudian, di halaman belakang rumah yang luas, Aris kecil yang kini berusia 5 tahun sedang berlarian mengejar bola. Reno yang sudah mengenakan pakaian santai rumah ikut bermain bersamanya. Ayana duduk di teras sambil memotong buah-buahan, memandangi 2 lelaki tercintanya dengan tatapan penuh kasih. Reno membawa Aris duduk di pangkuannya di sebelah Ayana. Aris tahu tidak kenapa ayah bekerja keras setiap hari. Tanya Reno. Ayah bekerja keras supaya Aris bisa jadi orang hebat. Tapi ingat pesan ayah ini baik-baik ya. Nak, sampai kapanpun, walaupun nanti Aris punya uang banyak, Aris tidak boleh sombong. Ibu Aris pernah mengajarkan ayah satu hal yang sangat penting dulu. Bahwa integritas dan ketulusan hati itu tidak ada label harganya. Reno merangkul bahu Ayana. Ia merasa hidupnya kini benar-benar sempurna. Dompet yang jatuh hari itu ternyata bukan sebuah kesialan, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu kebahagiaan sejati. Reno teringat kembali pada sosok Reno yang angkuh di lorong toilet. Terima kasih, sayang. Bisik Reno lembut di telinga Ayana. Untuk segalanya. Beberapa tahun kemudian setelah pernikahan, butik Ayana Oko telah menjadi merek busana muslimah yang dihormati, dikenal karena kualitasnya dan prinsip kejujuran yang kuat. Ayana kini berdiri di depan sebuah butik mewah, cabang keempatnya, yang dibuka di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Ia tidak lagi mengenakan seragam kebersihan, melainkan gaun rancangannya sendiri yang elegan dan sederhana. Meskipun demikian, Ayana tetaplah pribadi yang rendah hati. Di sampingnya, Reno berdiri gagah, mengenakan setelan bisnis yang rapi, bangga melihat istrinya. Bukan karena butik ini menghasilkan keuntungan besar, tetapi karena butik ini adalah simbol nyata dari integritas yang ditolak Reno bertahun-tahun lalu. Ayana memegang gunting emas, siap meresmikan pembukaan. Tetapi ia menghentikan tangannya. Ia menoleh pada Reno dengan senyum lembut. Mas, semua ini berawal dari Mas yang mengajarkan saya bahwa mimpi kecil pun pantas untuk didukung. Mari kita berikan gunting ini kepada seseorang yang membutuhkan modal untuk memulai mimpinya. Bisik Ayana. Reno mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ayana memanggil seorang karyawati muda di butiknya yang sedang menabung untuk biaya kuliah, menyerahkan gunting itu, dan memintanya memotong pita peresmian. Inilah cara mereka merayakan kesuksesan, dengan memberdayakan orang lain dan menunjukkan bahwa keberkahan datang dari kerendahan hati. Pada peringatan hari jadi pernikahan mereka yang ke-7, Reno mengejutkan Ayana dengan mengajaknya kembali ke tempat yang sangat berarti, kantin karyawan di basement mall. Kantin itu kini telah direnovasi, menjadi lebih bersih dan nyaman, namun kehangatan yang dulu mereka rasakan tetap sama. Mereka duduk di kursi plastik merah yang sama, memesan semangkuk bakso yang sama, dan mengobrol ringan. Masih ingat, Ayana? Tanya Reno, menyendokkan kuah bakso. Disinilah saya pertama kali merasa menjadi manusia biasa, bukan CEO.
Ayana tertawa kecil. Saya ingat Mas Reno kaget melihat daftar harga. Tapi disinilah kita menemukan persamaan. Ayana kemudian menatap Reno dengan serius. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena Mas memilih turun dari Menara Gading Mas dan berjalan di samping saya. Bakso ini rasanya akan selalu lebih enak daripada steak termahal. Karena di sini ada kenangan kejujuran dan kerendahan hati. Reno menggenggam tangan Ayana di bawah meja. Kamu yang membawaku turun. Sayang, kamu menyelamatkan jiwaku dari kesombongan. Di tengah hiruk-pikuk kantin yang kini ramai oleh tawa dan obrolan karyawan, mereka menemukan ketenangan sejati, membuktikan bahwa cinta mereka tetap berakar pada kesederhanaan. 2 tahun kemudian, Aris kini berusia 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD. Suatu sore sepulang sekolah, Aris terlihat murung. Reno, yang sedang membantunya melepas tas, menyadari ada yang berbeda. Ada apa, Nak? Kenapa wajahmu cemberut? Tanya Reno. Aris mengeluarkan sekantong permen dari tasnya. Tadi di kantin, Aris menemukan ini terjatuh di lantai. Ada nama Bimo di labelnya. Bimo tidak ada di sekolah hari ini. Teman-teman Aris bilang, Aris boleh mengambilnya karena itu sudah jadi milik penemu. Tapi Aris ingat kata-kata ayah dan ibu tentang mengambil yang bukan hak kita. Ayana, yang sedang menyiapkan teh, menghampiri mereka dan berjongkok di depan Aris. Lalu, apa yang Aris lakukan? Tanyanya lembut. Aris menjawab, Aris meminta guru menyimpan permen ini dan mengembalikannya ke Bimo besok. Tapi teman-teman Aris mengejek, bilang Aris bodoh karena menolak permen gratis. Ayana memeluk putranya erat-erat. Reno tersenyum bangga. Anak ayah sama sekali tidak bodoh. Nak, kamu adalah pahlawan. Kamu melakukan hal yang paling benar. Integritas itu lebih manis daripada sekantong permen. Aris. Aris mendongak. Matanya berbinar. Ia tahu bahwa ia telah membuat kedua orang tuanya bangga. Warisan sejati Ayana dan Reno bukan hanya materi, tetapi juga nilai-nilai yang diturunkan pada generasi berikutnya, menjamin bahwa pelajaran yang Ayana berikan bertahun-tahun lalu akan terus hidup. 8 tahun setelah pernikahan mereka, Reno Aditama memimpin rapat dewan direksi yang krusial. Proyek pembangunan menara perkantoran baru senilai triliunan rupiah sedang dibahas. Tiba-tiba, salah satu investor senior, Pak Lukman, menyela. Reno, jika kita mengganti material kaca impor dengan kualitas lokal yang sedikit di bawah standar, kita bisa memangkas biaya 12%. Keuntungan bersih melonjak 5%. Ruangan hening, menunggu respons Reno. Reno meletakkan pulpennya perlahan. Tatapannya menyapu wajah para direktur yang tampak bersemangat dengan angka keuntungan itu. Bapak-bapak sekalian, kata Reno tegas. Suaranya tenang namun menusuk. Integritas tidak memiliki label harga. Kita membangun gedung yang akan berdiri selama puluhan tahun. Kualitas dan keamanan adalah non-negosiasi. Saya tidak akan pernah mengorbankan kualitas demi persentase keuntungan jangka pendek. Keputusan ini final. Kita akan tetap menggunakan material terbaik, sesuai rencana awal. Pak Lukman tampak kaget dan sedikit kesal, tetapi tidak ada yang berani membantah. Mereka sadar, CEO yang ada di depan mereka kini tidak hanya dikendalikan oleh angka, tetapi oleh prinsip yang kuat yang diajarkan istrinya. 7 tahun lagi berlalu. Aris kini berusia 15 tahun, seorang remaja yang tumbuh tinggi dan cerdas, namun tetap rendah hati berkat didikan Ayana dan Reno. Pada liburan sekolah tahun itu, alih-alih berlibur ke luar negeri, keluarga Aditama memutuskan untuk menghabiskan 2 minggu di kampung halaman Ayana. Pagi itu, Aris diajari sang kakek, ayah Ayana, cara memaku dan memperbaiki salah satu tiang rumah panggung yang mulai lapuk. Kakeknya, duduk di kursi roda, mengawasi dengan bangga. Sementara Ayana dan Reno mengaduk adonan semen di bawah. Aris, mengenakan kaos oblong biasa dan celana pendek, tampak belepotan keringat dan debu kayu. Ia tampak kesulitan memegang palu besar itu, tetapi ia tidak mengeluh. Pelan-pelan, Nak, ujar Ayana lembut. Reno tersenyum, membantu Aris memegang paku. Ayahmu ini juga dulu tidak tahu apa-apa soal kerja keras, Riz.
Tapi kamu harus belajar. Di sini, integritas bukan hanya soal jujur, tapi soal tidak malu melakukan pekerjaan fisik apapun. Aris mengangguk, lalu memukul paku itu dengan tepat. Ia menyadari, pengalaman ini jauh lebih berharga daripada semua game konsol miliknya. Pada malam ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, setelah Aris tertidur, Reno dan Ayana duduk berdua di balkon apartemen mereka, menghadap gemerlap lampu kota. Ayana tersenyum misterius, lalu menyodorkan sebuah kotak bludru kecil. "Mas, ini hadiah dariku," bisiknya. Reno membukanya. Di dalamnya bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah bingkai kayu kecil. Di dalam bingkai itu, terpasang gagang kayu alat pel yang sudah usang, diselipkan sepotong kecil kain seragam biru muda Ayana yang telah menguning. Di bawahnya terukir kata, "Integritas." Reno terdiam lama. Ia mengangkat bingkai itu, mengusap gagang pel itu dengan ibu jarinya. Matanya berkaca-kaca. "Gagang pel ini," bisik Reno, "adalah tongkat estafet yang kamu gunakan untuk menjatuhkan kesombonganku. Ini adalah harta karun yang jauh lebih berharga daripada cincin berlian apapun." Ia mencium bingkai itu. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu berhasil mengingatkanku dari mana kita berasal dan apa yang benar-benar penting." Ayana menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Di balik bingkai sederhana itu, terukir kisah cinta abadi yang dimulai dari sebuah lorong toilet. 3 tahun kemudian, Aris Aditama telah menjelma menjadi pemuda 18 tahun yang cerdas dan berwibawa, mewarisi ketampanan Reno dan keteduhan Ayana. Aris sedang mengikuti tahap akhir seleksi beasiswa untuk kuliah di universitas bergengsi di Eropa. Ia duduk tegak di ruang wawancara virtual, berhadapan dengan panel profesor yang terkenal sangat selektif. Salah satu pewawancara, seorang profesor tua yang bijak, menanyakan tentang esai Aris mengenai etika dan filantropi. "Aris, dalam esai Anda menyebutkan bahwa Anda pernah bekerja di Yayasan Aditama. Namun, kami mencatat bahwa yayasan tersebut baru didirikan 2 tahun lalu. Sejujurnya, beberapa kandidat dari latar belakang istimewa seperti Anda cenderung membesar-besarkan kontribusi mereka," ujar sang profesor dengan nada menguji. Aris menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia bisa saja memalsukan atau melebih-lebihkan ceritanya agar diterima. Namun, ia teringat kata-kata ayah, "Integritas adalah asetmu yang sesungguhnya." "Profesor, dengan segala hormat, saya harus jujur," jawab Aris tegas. "Saya belum bekerja penuh waktu di yayasan. Saya hanya membantu menyusun data dan mengorganisir acara. Saya tidak ingin mengklaim kontribusi yang belum maksimal. Saya berpegang pada prinsip yang diajarkan orang tua saya, kejujuran mutlak, bahkan ketika itu merugikan diri sendiri." Keheningan terjadi. Lalu, sang profesor tersenyum lebar. "Menarik, Aris. Jawaban Anda jauh lebih berharga daripada semua data yang Anda bisa berikan." 2 tahun kemudian, bertepatan dengan ulang tahun Ayana, Yayasan Integritas, The Integrity Foundation, resmi diluncurkan. Yayasan ini didedikasikan untuk memberikan beasiswa pendidikan dan modal usaha kecil bagi para pekerja berintegritas dari sektor informal, persis seperti Ayana di masa lalu. Reno dan Ayana berdiri di panggung peresmian yang megah. Panggung itu unik karena berada di area yang direnovasi total, bekas kantin karyawan di basement mall, tempat kisah mereka bersemi. Ayana, anggun dalam balutan busana muslimah rancangan butiknya, memegang mikrofon. "Saya berdiri di sini, di tempat yang sama di mana saya pernah dipandang rendah hanya karena seragam kebersihan," kata Ayana. Suaranya mantap namun lembut. "Yayasan ini adalah pengingat bahwa setiap pekerjaan, setiap keringat, memiliki kehormatan. Dan integritas adalah modal terbesar. Kami ingin mendukung mimpi yang dimulai dari nol, yang didasari kejujuran." Reno berdiri di sampingnya dengan bangga, menyambut Ayana dengan tepukan tangan hangat. Mereka berdua kemudian meresmikan sebuah plakat perunggu yang didesain khusus. Di atas plakat itu, terukir gagang pel kayu yang telah berbingkai, kini menjadi lambang resmi yayasan. 30 tahun setelah pertemuan pertama mereka, Reno dan Ayana, kini memasuki usia 60-an,
berjalan pelan menyusuri koridor mal yang menjadi saksi bisu kisah mereka. Rambut Reno sudah memutih di pelipis. Namun langkahnya tetap gagah. Ayana, kini dengan kerudung dan gaun yang lebih sederhana, memegang lengan suaminya erat-erat. Mereka berhenti di depan lorong toilet VIP yang kini telah diubah menjadi galeri mini perusahaan. Di dinding, terdapat foto besar Ayana muda dalam seragam kebersihannya, disandingkan dengan kutipan legendarisnya. Integritas dan ketulusan hati tidak memiliki label harga. Mereka berdua tersenyum memandangi foto itu. Dulu saya pikir lorong ini tempat saya kehilangan dompet, bisik Reno. Suaranya serak termakan usia. Ternyata ini adalah tempat saya menemukan seluruh hidup saya. Ayana menyandarkan kepalanya di bahu Reno. Mas, terima kasih sudah memilih untuk melihat kebaikan dalam diri saya. Meskipun yang Mas lihat hanyalah seragam kebersihan. Kita sudah melewati begitu banyak hal, Mas. Tapi bakso di kantin basement tetap yang terenak, ya? Reno tertawa kecil, memeluk istrinya lebih erat. Di bawah cahaya lampu kristal yang memantul, mereka berdiri, sepasang suami istri yang membuktikan bahwa cinta sejati adalah warisan dari integritas yang kokoh.